Assalamualaikum Ustaz. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Tadi disampaikan oleh Ustaz mengenai fenomena spiritual. Ustaz, memang fenomena yang saat ini sedang melanda dunia ya, khususnya di Indonesia ini. Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi Ustaz dengan hal seperti itu? Kemudian apakah itu bisa dikatakan musik, Ustaz? Demikian Ustaz, terima kasih. Ya, apa? Dikata apa? Apa bisa dikatakan musik kalau misalkan kita percaya dalam spiritual itu? Oh. Demikian Ustaz. Tentang spiritual ya. Spiritual itu terkuak karena medsos ya. Dan ternyata banyak juga orang-orang yang memelihara itu. Jadi kesyirikan itu bertingkat ya, ada kesyirikan besar, ada jadi anwa'us syirki, bentuk-bentuk kesyirikan yang paling besar itu adalah asyirku billah, yaitu ta'zim, takdis, mensucikan, kemudian mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai disembah, kalau sampai diperlakukan dia itu bisa memberi manfaat, bisa memberi madarat, itu tidak hanya spiritual. Kadang ada orang yang memasang foto para wali, kemudian dianggap itu sebagai penglaris, itu kan bisa memberi manfaat dan bisa memberi madarat, maka itu syirik besar ya. Bisa memberi manfaat, bisa memberi madarat terhadap alam. Nah, itu syirik besar. Tapi ada syirik keyakinan, syirkut fil aqidah, itu syirik keyakinan yang salah ya. Syirik keyakinan yang salah itu masuk kepada syirik yang di bawahnya ya. Di bawahnya. Apakah syirik kecil? Tidak ada syirik yang syirkul asghar. Kalau menurut Ibnu Taimiyah, seasgor-asgornya, sekecil-kecilnya syirik itu ya tetap dosanya besar gitu ya. Nah, yang di bawahnya kalau dicontohkan pada zaman dulu itu ya meyakini barang gaib yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya arwah, ada nyawa di boneka, itu kepercayaan ya, kepercayaan yang juga termasuk kepercayaan syirik, tetapi tidak sebesar ini kalau seandainya tidak ada keyakinan memberi madarat dan memberi manfaat kepada manusia. Semakin jauh kita meyakini hal-hal yang gaib, yang tidak ada dituliskan ya di dalam Al-Quran, bahkan dinafikan, itu juga bisa berbahaya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa barang siapa mengatakan bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, maka dia sudah batal syahadatnya. Padahal yakini saja, yakini bisa melihat, karena hal tersebut sudah dinafikan di dalam Al-Quranul Karim ya. Di dalam surat Al-An'am disebutkan demikian, yaitu bahwa innahu yarakum, surat Al-A'raf ya, surat Al-A'raf ayat 27, bukan Al-An'am. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi sesungguhnya jin bisa melihat kalian dan teman-temannya, sedangkan kamu tidak bisa melihat jin. Nah, keyakinan kayak gitu, walaupun tidak menyembah selain Allah, tidak meyakini ada mudarat dan manfaat, tapi ketika bertabrakan dengan ayat, Imam Syafi'i menjamin batal syahadatnya. Ya, siapa yang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya? Kalau jelmaannya kan banyak, jelmaannya itu ya halal, rupa-rupa yang menyeramkan yang sering dilihat orang itu kan jelmaannya, atau bisa berbentuk ular, atau bisa berbentuk anjing hitam. Itu jelmaan-jelmaannya itu bisa, tetapi kalau bentuk aslinya itu tidak mungkin dilakukan. Apalagi menguasai mereka. Ya, kita ngelihat aja nggak bisa, apalagi menguasai mereka. Kalau ada orang yang mengaku menguasai jin,
Nah, ini takutnya sama dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Wong melihat saja nggak bisa, apalagi menguasai jin. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara keyakinan yang batal itu adalah bahwa boneka ini diisi oleh nyawa bayi yang diaborsi misalnya. Nah, ini kan ada banyak ya kalau kita baca. Nah, keyakinan seperti ini, benda mati kok dikatakan hidup kan begitu. Nah, keyakinan ini apakah bisa membuat batal syahadatnya? Wallahu taala alam. Ya, kita tidak mengkafirkan seseorang ya. Kita menunjuk kekafiran itu pada hukumnya, bukan pada orangnya. Jadi per orang nggak boleh, kita mengkafirkan per orang nggak boleh. Seandainya misalnya nih, ada yang berkeyakinan bahwa dia bisa melihat jin. Ya, kata Imam Syafi'i, siapa yang mengatakan dia bisa melihat jin bentuk aslinya, maka dia kufur. Nah, maka saya nggak tahu ya siapa itu, tetapi secara hukum demikian. Begitu juga yang meyakini ada ruh di dalam benda mati. Ini kan keyakinan yang sangat nyeleweng sekali, sangat dekat dengan yang tadi. Mana ada roh ditaruh di boneka itu? Yang bikin roh itu siapa? Coba baca di dalam surat Yusuf, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang nyawa itu. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan bahwa yang namanya nyawa itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu itu tidak punya pengetahuan sama sekali tentang roh kecuali sedikit. Ya sedikit ya. Sedikit itu ya seberapa? Ya sedikit banget enggak? Kok kamu tiba-tiba meyakini? Nah, kalau seandainya bertentangan dengan ayat ini, saya takutnya itu adalah syirik yang bisa membuat batal syahadat. Oleh sebab itu, kesesatan-kesesatan sebagaimana yang terjadi pada zaman sekarang itu karena mereka jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Secara umum yang bertentangan dengan Al-Qur'an, ya jelas-jelas Al-Qur'an mengabarkan dan dia mengucapkan selain itu, takutnya dia itu batal syahadatnya karena apa? Tidak percaya kepada Al-Quran. Dan ruh ini termasuk barang gaib. Yang mengetahui barang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya yang dikasih tahu. Ya, kalau Rasul yang tidak dikasih tahu ya nggak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi kita takut ya, kalau kita meyakini itu ada ruh di dalamnya itu bisa batal syahadatnya karena bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam.